Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dengan anggota yang pertama dengan saya sendiri Anissa Nur Fitri dan anggota teman saya yaitu Wina Anggiani. Di sini kami akan menjelaskan pelanggaran kode etik PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Pendahuluan. Tingkat profesi adalah sikap hidup yang berupa keadilan dan dapat memberikan suatu pelayanan profesional terhadap masyarakat sebagai pelayanan dan melakukan tugas yang merupakan kewajiban terhadap masyarakat. Secara umum, pengertian etika merupakan suatu sikap etis yang dimiliki seorang profesional, yakni sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengembangkan tugasnya dan juga menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus profesi di dalam kehidupan manusia. Etika profesi sebagai sistem norma, nilai, serta aturan profesional dengan secara tertulis yang dengan tegas mengatakan apa yang benar atau baik, serta apa yang tidak benar atau tidak baik bagi seorang profesional. Tujuan dari etika profesi ialah agar seorang profesional tersebut bertindak sesuai aturan serta menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik profesi. Tujuan diadakannya kode etik profesi yaitu untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi, untuk menjaga serta juga mengelola kesejahteraan anggota profesi, untuk dapat meningkatkan pengabdian para anggota profesi, untuk membantu meningkatkan mutu profesi, untuk meningkatkan pelayanan profesi itu di atas keuntungan pribadi, untuk menentukan standar baku bagi profesi, dan untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan juga terjalin dengan erat. Di bawah ini merupakan fungsi etika profesi diantaranya yaitu sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan sebagai sebuah alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi tertentu, sebagai sarana untuk dapat mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etika di dalam keanggotaan sebuah profesi. Poin kedua yaitu pembahasan. Garuda Indonesia atau Persero Tbk adalah perusahaan penerbangan komersial pertama di Indonesia yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia atau BUMN. PT Garuda Indonesia telah berkembang cukup pesat dengan memiliki 196 pesawat di Januari 2017 dengan lebih dari 600 penerbangan setiap harinya. Namun ternyata PT Garuda Indonesia memiliki sisi gelapnya sendiri. Pada tanggal 28 Juni 2019, PT Garuda Indonesia resmi dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi oleh beberapa lembaga seperti Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bursa Efek Indonesia atas kecurangan pengakuan pendapatan pada laporan keuangan di tahun 2018. PT Garuda Indonesia pada 1 April 2019 sebagai perusahaan publik, Garuda Indonesia melaporkan kinerja keuangan tahun buku 2018 kepada Bursa Efek Indonesia. Dalam laporan keuangannya, perusahaan dengan kode saham GIAA berhasil meraup laba bersih sebesar $809.000 berbanding terbalik dengan kondisi 2017 yang merugi sebesar $216.508. Kinerja ini terbilang cukup mengejutkan lantaran pada kuartal 3 2018 perusahaan masih merugi sebesar $114.8 juta. Pada 30 April 2019, BEI telah bertemu dengan manajemen Garuda Indonesia dan kantor akuntan publik atau KAP Tarubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan selaku auditor laporan keuangan perusahaan. Pada 14 Juni 2019, Kementerian Keuangan temukan dugaan laporan keuangan Garuda tidak sesuai standar. Kementerian Keuangan telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap KAP Tanubrata Sutanto, Fahmi Bambang dan rekan. Member of BDO International terkait laporan keuangan tahun 2018 milik Garuda. KAP ini merupakan auditor untuk laporan keuangan emiten berkode saham GIAA yang menuai polemik
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadianto menyatakan bahwa hasil pertemuan dengan pihak KAP disimpulkan adanya dugaan audit yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Poin ketiga yaitu sanksi PT Garuda Indonesia. Garuda Indonesia dikenakan sanksi dari berbagai pihak. Sanksi juga diterima oleh auditor laporan keuangan Garuda Indonesia yaitu Akuntan Publik Kasner Sirumpea dan Kantor Akuntan Publik KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan, auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia GIAA dan entitas anak tahun 2018. Untuk auditor, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan. Selain itu, OJK juga akan mengenakan sanksi kepada jajaran direksi dan komisaris dari Garuda Indonesia. Mereka diharuskan patungan untuk pembayaran denda sebesar 100 juta. Selain itu, ada 2 poin sanksi lagi yang diberikan OJK, yakni Garuda harus membayar 100 juta. Selain itu, masing-masing direksi juga harus membayar 100 juta. Selain sanksi dari Kementerian Keuangan dan juga OJK, Garuda Indonesia juga kembali diberikan sanksi oleh Bursa Efek Indonesia, memberikan sanksi sebesar 250 juta kepada maskapai berlambang burung Garuda. Langkah-langkah strategi juga terus dilakukan Garuda untuk menyehatkan keuangan, yaitu seperti optimalisasi rute penerbangan, simplifikasi tipe pesawat untuk mengurangi biaya serta kompleksitas maintenance, meningkatkan kontribusi kargo, serta meningkatkan pendapatan ancillary business. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya yaitu kinerja keuangan PT Garuda Indonesia menuai polemik karena adanya pencatatan transaksi kerja sama penyediaan antara konektivitas dalam penerbangan dengan PT Makata Aeroteknologi dalam PO pendapatan yang seharusnya masih tercatat sebagai hutang piutang. Dalam kasus ini, PT Garuda Indonesia melanggar pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau UU PM-JIS, Peraturan Bapepam, dan LK Nomor 8G7 tentang penyajian pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik, interpretasi Standar Akuntan Keuangan atau ISAK tentang penentuan apakah sesuatu perjanjian mengandung sewa, dan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK tentang sewa. Seharusnya untuk menghindari keracuan, GIAA sebagai perusahaan tercatat di pasar modal seharusnya menjelaskan ke publik natur transaksi yang terjadi serta poin-poinnya sudah eksis atau belum, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan bagi publik bahwa perusahaan di kuartal 3 2018 yang masih merugi tiba-tiba mengantongi laba di 3 bulan terakhir, apalagi sudah disahkan oleh RUPS. Setiap akuntan harus tetap memelihara integritas dan objektivitas dalam tugas profesionalnya dan harus independen dari semua kepentingan yang bertentangan atau berpengaruh tidak layak. Kepercayaan masyarakat terhadap independensi akuntan merupakan hal yang sangat penting dan mempunyai arti yang besar pada akuntan itu sendiri. Selain itu, kode etik membantu akuntan untuk bekerja secara profesional. Mengingat profesi akuntan rawan skandal, kode sangat dibutuhkan. Dengan begitu, akuntan bisa bekerja dengan baik dan sesuai koridor. Yang terakhir, daftar pustaka yang kita dapatkan yaitu dari Akademia Edu, Accurate, Akuntansi Akademia, Kasus Audit PT Garuda, dan yang terakhir Accounting Business Analysis Fraud Garuda Indonesia. Sekian pembahasan mengenai pelanggaran kode etik dari PT Garuda yang dijelaskan oleh kelompok kami, kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.